teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung, edisi bunga anggrek. Untuk mendapatkan bunga anggrek yang terus-menerus berbunga, perlu perawatan rutin. Selain dilakukan penyiraman setiap hari, maka tak kalah pentingnya harus diberi pupuk alami secara berkala. Misalnya 3 bulan sekali. Pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan rutin dan pembersihan ranting-ranting bunga yang sudah rontok. Di sini terlihat ranting-ranting bekas bunga anggrek yang sudah bermekaran. Nah, ini perlu dipotong supaya bisa tumbuh tunas yang baru. Di sini pun terlihat ada daun yang sudah mengering dan ini harus dibersihkan. Nah, cara pembersihan daun yang sudah kering ini, kita gunakan gunting untuk memotongnya seperti ini. Ini harus hati-hati, takut akarnya kepotong nanti. Nah, ini daunnya sudah saya bersihkan. Juga ini ada ranting-ranting yang sudah tidak ada bunganya, perlu dibersihkan dengan cara memotong di bagian pangkalnya saja seperti ini dengan menggunakan knip tank. Saya akan potong di bagian bawahnya ini seperti ini. Nah, ini sudah terpotong. Juga di sini ada ranting yang ditinggalkan oleh bunga anggrek. Saya akan potong juga di sebelah sini. Nah, seperti ini. Coba mana lagi? Nah, di sini pun ada ranting. Ini sepertinya ranting ini harus dari pangkalnya. Nah, ini kan bekas ranting-ranting yang tadinya tumbuh bunga anggrek. Begitu mempersonanya, sekarang tinggal satu karena sudah berguguran. Nah, sekarang saya akan potong di bagian bawahnya ini, bagian dasarnya ini ya. Nih, bagian sini akan saya potong. Nah, di bagian sini akan saya potong. Nah, jadi tinggal ranting-rantingnya saja. Juga di sini terlihat ada ranting yang sudah tidak ada bunganya. Saya pun akan potong di bagian sini. Nah, pemotongan ranting sepertinya sudah semuanya. Setelah pemotongan ranting, maka ranting-ranting ini perlu dibuang dan kawat penopangnya pun harus dicabut semacam ini. Ini ranting-ranting yang sudah tidak ada bunganya lagi. Di sini pun sama. Ini rantingnya sudah saya potong dan saya akan cabut kawat penopang ini. Nanti ketika berbunga lagi, maka kawat ini akan saya pasang kembali. Nah, jadi agak bersih kan. Ini pun sudah terpotong dan kawatnya pun saya cabut kembali. Nah, ini agak susah.
Begini teman-teman cara mencabut kawat penopang ini. Nah, kelihatan sudah agak bersih. Di sini pun tumbuh daun yang baru dengan daun sebelumnya sebesar ini. Ini sangat lebar sekali daunnya dan segar, halus lagi, warnanya hijau banget. Di sini pun besar daunnya, menunjukkan bahwa tanaman anggrek ini bisa berkembang di tempat ini. Kemungkinan habitatnya sudah cocok. Setelah dilakukan pemotongan ranting-ranting yang sudah tidak ada bunganya dan juga kawat penopangnya sudah saya angkat, terlihat pohon anggreknya semacam ini. Ini kelihatan pohon anggreknya sangat subur sekali. Akar-akarnya pun keluar dari batang-batang tanaman anggrek. Dan di sini pun tumbuh bakal bunga baru. Nah, jadi ada yang sudah berguguran, ada juga timbul batang bunga baru. Di sini pun akarnya bermunculan di sela-sela atau ketiak daun-daun ini. Nah, langkah berikutnya akan diberikan pupuk alami. Di sini yang sering saya gunakan ada 3 pupuk alami. Yang pertama adalah gerusan atau serbuk dari kulit telur yang sudah dikeringkan. Nah, ini adalah gerusan dari kulit telur. Lalu di sini pun ada sisa teh basi yang daunnya sudah saya keringkan juga. Sebelum memberikan pupuk alami ini, maka arang-arang yang ada di bagian luar ini yang tidak terikat sama akar anggrek itu perlu dikeluarkan dulu semacam ini, dilepaskan dulu, dibuang dulu. Kalau yang terikat saja, jadi yang dilepaskan adalah yang tidak terikat oleh akar. Nah, gunanya supaya ketika kita memberikan pupuk ke dalam akar ini, maka akan langsung masuk ke dalam sela-sela arang yang ada di pot ini. Nah, cara pemberian pupuknya seperti ini. Ini hanya sampel aja, bagian depannya saja. Dan tentunya ini akan dilakukan juga bagian belakangnya. Ini adalah gerusan kulit telur. Lalu akan saya juga berikan cacahan kulit pisang semacam ini. Dan ini perlu dilakukan ya teman-teman, rutin, supaya anggrek yang kita tanam akan tumbuh dengan subur. Jadi perlu dipupukkan ulang rutin semacam ini. Dan ini 3 bulan yang lalu saya berikan pupuk ini, dan sekarang saya akan berikan pupuk tambahan juga. Ini tadi dari kulit pisang, sekarang menggunakan daun teh basi. Juga ditaburkan seperti ini. Mudah sekali ya teman-teman.
Ini adalah hobi yang sangat menyenangkan, menghilangkan stres. Nah, sekarang hari Minggu tidak ada kerjaan, tidak boleh keluar rumah, berhubung lagi masih pandemi. Maka waktu luangnya saya buat untuk memelihara tanaman anggrek ini. Nah, pemupukan padat sudah dilakukan. Sekarang waktunya untuk disiram. Dan penyiraman ini rutin dilakukan setiap hari. Nah, semacam ini. Untuk kali ini saya akan menyiram dengan air redaman kulit bawang. Air redaman kulit bawang ini mengandung protein, karbohidrat, mineral, dan bisa untuk mengusir hama. Nah, ini diredam dulu. Air redamannya kita saring. Air redamannya saya saring sedemikian rupa dan semacam ini supaya kulitnya jangan terbawa. Nah, cukup. Jadi air redaman ini dicampur dengan air bersih dengan perbandingan 1:1. Jadi jangan langsung air redaman ini diguyur ke akar-akar anggrek. Jadi ini harus dicampurkan 1:1, atau baiknya juga 1:2 boleh. Maksudnya 1 wadah redaman air ditambah dengan 1 wadah juga air bersihnya. Nah, ini saya akan lakukan 1:1. Tadi 1 wadah dan sekarang air bersihnya pun 1 wadah. Nah, ini jadi warnanya akan kecoklatan seperti ini. Selanjutnya air campuran ini akan saya masukkan ke carek ini. Nah, seperti ini prosesnya. Dan ini siap untuk disiramkan ke anggrek kesayangan kita. Nah, waktunya untuk menyiram tanaman anggrek. Jadi setelah diberi pupuk padat, maka kita wajib untuk menyiramnya dengan air yang mengandung vitamin semacam ini, supaya pupuk atau butiran-butiran yang tadi dimasukkan atau diletakkan ke akar ini akan masuk ke dalam dengan bantuan air siraman ini. Nah, ini pun akan saya siram. Ini sebagai sampel saja, bagian depannya saja akan saya siram. Ini pun disiram juga. Nah, ini penyiraman rutin dilakukan setiap hari, bisa pagi atau sore hari, supaya si akarnya bertumbuh dengan baik. Juga di anggrek dendrobium ini akan dilakukan pemupukan ulang dengan cara diberikan daun teh kering semacam ini, juga diberikan cacahan kulit pisang semacam ini, juga diberikan serbuk kulit telur. Nah, setelah ini harus disiram supaya pupuk padatnya masuk ke dalam sela-sela arang ini. Dendrobium ini termasuk yang super jumbo. Ini anaknya aja sudah
begini besarnya. Ini batangnya pun sudah besar seperti ini. Ini baru timbul kurang lebih 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ini sudah tumbuh semacam ini. Kurang lebih ini ada 50 cm. Dan anggrek super jumbo ini tingginya sekarang kira-kira sudah mencapai 2,5 meter, karena ada tambahan ranting bunga kurang lebih 50 cm. Ini bunga anggreknya sudah bermekaran semacam ini. Ini terlihat sangat indah sekali ya bunga anggreknya, sampai dia membelok karena tidak bisa menembus sayang plastik ini. Nah, ini bunganya sangat panjang sekali bunganya. Dan ini kalau dilihat secara dekat seperti ini bunganya. Setelah melakukan penyiraman, maka arang-arang tadi yang saya ambil akan saya masukkan lagi ke tempatnya semula, supaya si akar-akarnya bisa mengikat arang ini. Jadi semua arang yang saya ambil sebelumnya, maka saya akan letakkan lagi ke tempat semula. Kegiatan rutin ini saya bagikan ke teman-teman semua, karena banyak bertanya kepada saya bagaimana merawat anggreknya supaya bisa subur dan berbunga terus. Semoga dengan adanya video ini bisa menjawab rahasianya, bagaimana supaya tanaman anggrek berbunga terus dan tumbuh dengan subur. Demikianlah akhir dari video ini. Semoga ada manfaatnya, dan bagikan atau share ke teman-teman lainnya agar mereka pun mendapatkan informasi yang baik ini. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya. Dadah.